Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malika jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman, Yahya, Zakaria dan ya. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi azmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi bismillahi masyaallah la yashuku khair ilallah, bismillahi masyaallah la yushrik. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal sa'adah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua di seluruh Nusantara, Mas Tony, Mas Ulun, Mas Budi. Selamat pagi juga sahabat-sahabat yang dimanapun berada. Saya sehat panjenengan yang sedang mudik ya. Ini Abah hari ini akan membahas dari sahabat-sahabat Pemalang yang sedang mudik di Brebes ya. Insya Allah nanti siang katanya mau mampir ke Bekasi tadi semua. Ini yang masih berkaitan sahabat adalah tentang tersambung dan sadar sesungguhnya. Kenapa Abah bahas dan mendahulukan dari pertanyaan banyak sahabat-sahabat yang bertanya kepada Abah karena ini penting sahabat. Karena bicara tentang kita santai sajalah sambil ngopi ya. Hari ini bisa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyarahkan untuk kita umat akhir zaman ini dengan segala sesuatu adalah tentang sadar dan tersambung. Walaupun tentang landasannya sudah dibangun oleh baginda Nabi. Tentang bahwa sesungguhnya konsep al-mutu qabla an tamutu. Bahwa sesungguhnya kita harus bisa belajar mati sejeroning urip tadi semua. Dan demikian pula yang diminta oleh Allah sesungguhnya dalam Al-Quran. Bahwa pada dasarnya sahabat apapun yang kita lakukan dengan Tuhan itu adalah harus terkoneksi sebetulnya. Sebetulnya sampai baginda Nabi bersabda la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat, tiada dikir, tiada doa yang tidak tersambungnya. Semuanya adalah tentang dada.
tentang kesadaran yang ada di, maka disebut sadar. Sadar itu ada di dada. Maka disebut dari sadar itu dari sodar. Sodar itu dada. Maka manusia bahagia atau tidak bahagia tergantung apa yang ada di dada. Maka baginda Nabi selalu bersabda, di dalam sodrunmu ada kolbun. Nah itu. Di dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu adalah la ilaha illallah, dalam la ilaha illallah adalah hisni, bentengku. Waman dakhala hisni, siapa masuk ke dalam bentengku, faqad umina min iqabi. Siapa masuk dalam bentengku, maka dia aman daripada segala siksaku, bahasanya gitu. Artinya sebenarnya kalau diterjemahkan, karena Allah itu tidak akan nyiksa, sahabat. Yang menyiksa itu perbuatan kita, pilihan kita. Memilih tidak tersambung daripada tersambung. Maka hari ini di akhir zaman ini PLN harus disambungkan. Semuanya ada petugasnya. Makanya tentang menyambungkan. WiFi harus disambungkan. Ada petugasnya. Bukan hanya sebatas handphone bunyi sendiri tapi tidak tersambung provider. Itu nanti disebut orang gila gitu kan tadi. Sebenarnya kita dianggap gila oleh Tuhan. Gitu kan. Bahkan dianggap mabok. Maka dia nyuruh. Wala taqrabus sholat. Dari wa antum sukaro, jangan kamu, hei HP, jangan kamu sholat kecuali kamu nyambung sama provider gitu, itu teh ngomongnya. Kalau hari ini sederhana, pakai dalil goler bahasanya. Bayani, Mas Wagiman sehat ya semua ya. Tadi itu. Jadi semuanya. Maka kenapa di dunia ini disambung-sambungkan oleh Tuhan? Maka ada benda yang satu disebut unsur, atau kalau dalam ilmu agama disebut malaikat. Kalau jamak disebut senyawa, malaikat. Nah, itu istilah saja sebetulnya yang harus kamu pahami. Ya. Makanya Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Ya, tadi nggak ada sholat, karena pada dasarnya nanti akan kita ambil dari hikam. Allah itu tidak terhalang oleh kita. Kita yang terhalang oleh diri kita. Yang disebut dengan ketiadaan kesadaran. Nah itu. Karena sejak awal pun kita dilahirkan, kita itu adalah, Abah sudah ceritakan panjang lah. Maka yang lama-lama silahkan dilihat lagi di video Abah. Pada saat proses kita adalah secara turun, tanajul, ya. Kita ini adalah sebetulnya dari kesadaran sempurna sampai hilang kesadaran. Pada saat ruh ditiupkan pada jasad. Ya tentu saja karena jasad kita ini adalah memang penduduk bumi. Kita ini jasad kita adalah secara biologinya memang berasal daripada makanan-makanan yang dimakan oleh ayah, nutfah. Yang menjadi nuktoh, menjadi alaqoh, menjadi mudgoh, nah itu. Nah kemudian kita diberikan perangkat yang disebut dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang perangkat itu, yang ruh itu adalah nafatu fihi miruhi, ruhnya dia, simkatnya dia, supaya kita bisa berhubungan dengan dia. Karena walaupun bagaimana tubuh ini kamu lakukan kegiatan gitu, tanpa ada ketersambungan, ya silakan saja di dunia ini. Nasi tidak akan magicom pada membuat nasi selama tidak tersambung dengan listrik. TV tidak akan ada keluar gambar selama tidak tersambung dengan pemancar. Radio tidak akan mendengar siaran selama tidak tersambung. Lampu tidak akan nyala selama nggak di-on-kan, tersambung, begitu. Itu sebetulnya pelajaran. Karena kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk kenal dengan Allah. Itulah tersambung. Makanya ada bahasa sadar tadi semua. Itulah kisah baginda Nabi tentang Sidroh Al-Muntaha itu sama sebetulnya. Tapi ya sudahlah, karena kalian lebih senang dari sisi dongengnya, Abah silahkan saja.
gitu kan tadi semua. Tapi sebetulnya konsep baginda Nabi itu sangat realistik dan sangat ilmiah. Karena itulah baginda Nabi bersabda, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Ya. Islam itu ilmiah. Dan Allah pun mengatakan sama. Wallahu alimun, dalam setiap apapun di penghujungnya, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Allah itu ilmiah. Maka ini bicara hal yang sederhana, yang logis. Maka udahlah, apa yang kalian yakini bahwa bagaimanapun magicnya kisah Isra Mi'raj, kita harus mengimani. Tetapi masalahnya dalam konsep kekinian ternyata adalah meningkatkan kesadaran, sebagaimana baginda Nabi Muhammad meningkatkan kesadaran, membawa masyarakat jahiliyah Arab waktu itu untuk bawa kepada kesadaran, ya. Sebenarnya konsepnya bisa kita nikmati hari ini. Sebenarnya. Makanya banyak ayat mengingatkan, ada jangan minum khamr, nanti mabuk. Gitu. Haram khamr. Jangan sholat kalau mabuk. Dalam Quran. Kata hadis, jangan sholat kalau mabuk. Nah itu. Nah sebenarnya hari ini manusia ini kebanyakannya sedang mabuk. Apa bedanya coba mabuk? Mabuk itu hilang kesadaran. Jadi yang disebut mabuk itu hilang kesadaran. Sementara manusia itu yang dianggap yang bisa menyambungkan kita pada Allah itu kesadaran. Maka haram khamr itu, tuh. Gitu. Tapi jangan sampai nanti ada kasus banyak sahabat para aulia ya yang minum tapi nggak mabuk. Nah ini juga harus dipahami dalam mereka yang sudah sadar. Nah ini juga harus dicerna, jangan hanya lurus saja dari semua. Abah suka jelaskan di alam ini tentang kawin, ya. Bahkan karena dari awal Allah sudah bercerita dunia ini tadinya satu, kemudian oleh Allah pisahkan. Maka sesungguhnya di alam ini manusia-manusia yang punya kesadaran ingin menyatukan. Maka itulah landasan ilmu yang dibawa oleh Nabi dari awal sampai Nabi Muhammad adalah Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi isbat. Konsep Nabi isbat. Sampai oleh Allah didohirkan hari ini kata Abah dengan rokok SE. Satu pemain, satu wajah dua pemain. Satu pemain dua wajah. Wajah dohir, wajah batin. Wajah dohir disebut Muhammad, wajah batin disebut Allah, gitu. Oleh Tuhan, gitu. Apakah itu Quran, Bah? Quran. Cuma nafsirkannya saja. Allahu mubtada nurus samawat, nah itu. Allah itu adalah batin. Nurus samawat dohir, nah itu. Allahu Allah, nurus samawat Muhammad, gitu. Allah itu adalah kapas, nurus samawat, benang. Allahu nurus samawat, sebetulnya air jadi es batu. Gitu. Sesungguhnya. Maka, hanya es batu yang sadar bahwa dia itu air. Yang akan tersambung pada air. Gitu. Hanya gula yang sadar yang tersambung dengan manis. Hanya api yang sadar yang akan tersambung dengan panas. Karena memang api itu nggak ada. Api itu wujudnya si panas. Maka orang tua dulu sahabat, kalau termasuk kakek saya, kalau dulu zaman waktu mau merokok itu menggosok ada alat tuh dari bambu, panas dulu baru api, asin dulu baru garam. Tuh. Garam yang nggak sadar maka dia tidak akan sadar dia itu asin. Itu masalahnya di situ. Maka kenapa kita konsepnya al-mutu qabla antamutu. Garam yang sadar yang bahwa dia itu sebenarnya tidak ada. Dia itu diutus sebagai rasul, utusan si asin, si garam itu. Nah itu. Ya Allah. Maka di penghujung perjalanan kita hidup alam modern ini oleh Allah didohir-dohirkan. Bagaimana cara mencari alamat dengan Sherlock? Bagaimana adanya teknologi GPS,
tadi semua ya. Sebetulnya itu luar biasa. Bagaimana ada teknologi handphone, di mana ada handphone, ada 3 bagian, ada casingnya, ada SIM cardnya, ada providernya. Sebetulnya Tuhan itu sedang mengajarkan itu sebetulnya. Karena sekali lagi, bagi Allah sahabat, itu semuanya hakikat. Ya, bagi Allah itu hanya hakikat, hanya Dia. Tadi semua. Karena semua ini adalah tentang bagaimana dari awal pun Dia ingin dikenali tadi semua. Maka siapapun, nah sementara persoalannya manusia terhalang oleh dirinya. Allah tidak akan terhalang. Kita terhalang oleh keberadaan diri kita. Nah ini yang harus dibangun. Makanya manusia ini di alam dunia ini yang Abah saksikan tingkat kesadarannya berbeda-beda. Ada yang masih murni gitu. Sampai ada anekdot di Amerika katanya kalau ada lelang otak, maka otak orang Indonesia itu mahal karena belum dipakai, masih grass gitu. Kalau otak orang Eropa, orang Amerika udah kosong, dipakai tiap hari tuh. Nah ini maka mereka bekerja nggak seperti kita. Abah udah keliling dunia, mereka walaupun hasil pertaniannya ekspor ke Indonesia, coba kamu pergi tuh ke negara-negara yang mengekspor barang apapun ke Indonesia, nggak ada orang. Nah gitu. Coba kamu naik kereta dari Belgia ke Belanda, pertanian sepanjang mata memandang, tapi tak satu pun orang. Inilah kamu bisa melihat peternakan sapi di daerah Belanda yang menghasilkan apa namanya keju. Itu hanya kelihatan sapi aja, tukang angonnya nggak kelihatan, sahabat. Ya. Inilah manusia-manusia yang sudah punya kesadaran, yang sadar menggunakan akalnya, otaknya. Tapi beda dengan di kita. Coba saya kemarin pergi ke daerah Jampang. Di kebun itu manusia aja banyak, tapi nggak ada yang ditanamnya, nggak tahu siapa yang dilihat. Saya nggak lihat apa-apa di kebun itu. Cuma sekelompok orang kelantang kelinting di kebun, gitu Mas Budi. Tapi nggak tahu yang ditanamnya itu apa. Inilah contoh orang yang tidak sadar. Ngapain sih gua? Nah gitu loh. Sama saja nanti dalam ibadahmu, dalam sholatmu, dzikirmu, puasamu, hajimu, umrohmu. Sebetulnya banyak dilakukan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan amnesia, dalam keadaan tidur. Karena kamu tidak mengerti hubungan bagaimana sadar itu. Padahal Allah sendiri sudah banyak menjelaskan di Al-Quran bagaimana wahum kata Allah, wa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan sadar kamu, hai hambaku, sadar. Mudah-mudahan kamu bangun dari tidurmu. Mudah-mudahan kamu bangun dari mati panjangmu. Karena masalahnya selama kita tidak sadar, ya tadi yang disebut sadar soder, dada gitu. Tadi rumah Allahnya tidak dibiarkan gersang gitu. Tadi semua. Yang akhirnya orang abring-abringan bawa cari api, bawa obor. Karena itulah ciri orang nggak sadar. Cari api, bawa obor. Kemana Mas? Cari api. Apa yang dibawa? Obor. Gitu. Kemana Mas? Cari nasi. Yang digendong apa? Itu nasi tumpeng. Gitu. Pas lihat lagi orang lagi nyelam di air. Mas ngapain dari pagi saya lihat sampai basah kuyup begitu. Lagi cari air. Inilah persoalan kesadaran. Ya. Sementara Tuhan ingin menolongmu kalau kamu sadar. Tadi semua. Nah inilah makanya kata Abah. Inilah. Ya Allah ya Karim. Bagaimana kita sadar? Dan Nabi sudah mengatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Ternyata pernyataan Nabi itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan hari ini. Manusia pada saat lahir itu hanya 12% sadarnya. Sisanya 88% tidur. Maka begitu mudah didoktrin oleh ibumu, bapamu, tetanggamu, saudaramu, oleh TV, oleh apa yang kau lihat. Segala yang buruk yang kau lihat akan terjadi pada dirimu karena engkau adalah ada pada alam bawah sadar yang siap dihipnosis oleh alam dan lingkungan.
Bahkan dengan sangkaanmu kau menghipnosis dirimu. Menjadi gagal, menjadi susah, menjadi miskin. Itu kita. Karena tadi, alamnya tadi semua. Kata Abah dulu, Abah pernah bercanda dengan Mas Romi Rafael tadi semua. Kalau Mas Romi bisa hipnosis saya kasih 1 miliar. Gitu. Karena dia sendiri ternyata milih-milih audien. Saya tanya Mas Romi, kenapa kok pilih-pilih? Kalau yang sadar nggak bisa, bahkan katanya kita itu sahabat. Artinya bahwa kalau seandainya kita mati, maka garam itu masuk. Lihat ikan itu pada saat hidup di laut, dia sadar. Garam, walaupun tiap hari bersama garam itu nggak merusaknya. Tapi pada saat dia mati aja sejenak, maka garam itu masuk, sahabat. Ya. Maka sesungguhnya garam itu yang masuk pada ikan yang mati itu seperti hipnosis. Manusia terpengaruh, terkontaminasi dengan perkataan teman-temannya. Kita ini orang susah. Kita ini orang miskin. Keturunan kita miskin. Wah, itu luar biasa. Itulah perkataan-perkataan terkadang. Itulah yang kata Allah dalam baginda Nabi. Sesungguhnya manusia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya, ibunya, bapaknya, saudaranya. Maka inilah yang sekarang Abah bangkitkan adalah membangkitkan bangun dari tidur, dari kesadaran itu. Karena bagaimanapun gerak tubuhmu, maka termasuk sholat. Sampai satu berkata, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiril ihlasi piha. Amal itu adalah kerangka yang tegak. Adapun ruhnya amal itu ikhlas. Yang disebut ikhlas itu sadar. Si benang itu sadar bahwa sebenarnya di dirinya itu kapas. Yang disebut sadar itu adalah si garam sadar dirinya itu asin. Dulunya air laut, sekarang sudah berwujud. Supaya manusia sadar sebenarnya kita ini ruh. Nah gitu. Yang kemudian ada jasadnya. Nah itulah. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Tiada yang menghalangi kecuali wujudmu sendiri itu. Kurang apa sih? Para ulama kita dulu mengingatkan. Akibatnya tubuhnya hari ini neraka. Padahal sebenarnya di dunia ini pada tubuh ini ada surga, jannatul ma'wa untuk ruh jismani. Ruh jismani, ruh jisim tadi semua. Allah sudah siapkan dengan metodologi sunatullahnya, ada surga untuk jasad disebut ruh jannatul ma'wa. Ada kebahagiaan untuk hatimu jannatun naim. Di mana? Di hati. Kan bahagia bisa, belum tentu orang makannya banyak, bahagia hatinya. Makanya kebahagiaan sempurna itu kalau jasadnya bahagia, jannatul ma'wa, jannatun naimnya juga hadir. Gak semua yang rumahnya bagus, hatinya juga tentram. Maka harus disepadukan. Maka tidak boleh kamu memperkaya diri dengan korupsi. Tuh. Ciri orang yang korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Maka apa? Apakah orang-orang yang tadi di Depang itu, maka Depang sekarang menjadi adalah departemen paling korup se-Indonesia. Kan lucu, sebuah departemen yang ngurus agama tapi paling korup. Bahkan Menteri BUMN aja baru sekali, saya ingat saya yang di Banjara, ini kan Menteri Agama udah 4 berturut-turut. Ini kan masalah. Masalahnya bukan tentang belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, ilmu bayan. Masalahnya bukan tentang sholat duha, sholat tahajud, sholat apa. Masalahnya bukan tentang wudhu, mencuci tangan, berkumur-kumur, mencuci telinga, mencuci mata, mencuci wajah, mencuci kaki. Karena tidak tersambung. Ini persoalannya. Dan Abah sudah katakan, inilah penyebabnya adalah karena kita kalah dalam perang salib. Sejak itu, hati orang Islam dibunuh dengan bahasa tidak boleh ijtihad. Nah itu. Padahal bagaimana tidak ijtihad? Sementara tubuh selalu tagoyur. Tubuh itu bagian diri kita yang terluar. Yang terluar ini sorban 20 tahun yang lalu sama sorban hari ini lain. Hari ini mereknya Polo, keren. Semua. Gitu. Jadi yang bagian luar itu memang harus tagoyur. Mutlak tagoyur. Karena dia adalah bagian yang harus kita rubah. Tetapi merubahnya itu bukan pada bagian yang dohir itu. Yang dalamnya dulu dirubah. Maka yang luar akan terbawa dirubah. Kalau bahasa Abah, burungnya dulu berkicau di dalam.
sangkarnya akan ngikut. Ini orang sekarang ini terus mencari-cari, sekarang ini adalah bagaimana bikin sangkar. Tapi ruhnya mati, ini kan masalah. Sekarang ini orang ini sibuk mencari makan buat tubuh ini, tapi ruhnya mati. Ini kan masalah. Padahal seharusnya konsep Allah itu dengan Idul Fitri itu, id ada ya udu, kembalikan dulu yang bagian yang batin dulu. Sadarkan dulu bagian yang batin dulu. Maka otomatis, bahasa Abah, otomatis bagian yang dohir ayyadayu ayyidu akan disiapkan. Coba kamu punya burung lah, kalau nggak percaya. Atau punya anak dua, punya burung dua. Yang satu cuma beol, makan, nggak bunyi. Kalaupun dia bunyi, tidak sesuai. Tidak ada bunyinya itu. Karena yang bunyi dirinya. Gitu. Suara dirinya itu nggak ada di sisi penciptanya. Walaupun maaf, one day satu khataman Quran sekalipun. Karena kamu tidak mengerti siapa yang berkalam. Masalahnya. Ada semua. Nah inilah yang Abah yang sekarang ini ingin rubah. Karena ternyata betul-betul Allah itu memberikan perubahan itu mudah. Kata Abah juga, sampai nasib itu semudah menahan nafas tuh. Tapi udah doktrin terlalu lama pada hatimu, pada dadamu. Nah inilah yang Abah sedang perlahan-lahan tadi semua. Ya, kalau ada teman yang sudah berhasil, coba di-share dengan teman yang sudah berhasil tadi semua ya. Nanti satu saat mungkin nggak tahu di pas acara itu Abah akan kumpulkan lebih dari 20 orang yang sudah menemukan pencerahan dan dia sudah luar biasa. Kata Abah, luar biasa perubahan. Betul-betul upgrade-nya itu nggak tanggung-tanggung. Itu. Bahkan barangkali yang satu dalam soal kehidupan lebih hebat dari Abah. Upgrade-nya. Karena kembali tergantung seberapa tebal keberadaan si cangkang ini. Yang menghalangi dirimu dengan Tuhan. Seberapa tebal pengakuan si garam saya garam. Nggak sadar-sadar dia itu asin. Itu. Nggak sadar-sadar si benang. Saya baju. Dia nggak sadar kapas yang meliputi dirinya. Inna rabbaka atau binas. Itu masalahnya. Maka hari ini sahabat, justru kursus kesadaran itu ada di negara-negara yang oleh kalian disebut kafir. Mereka senyum melihat kalian, melihat kita ini. Ini orang Islam katanya. Bodohnya mereka itu. Maunya jadi jongos aja gitu kan tadi. Maunya jadi buruh gitu, maunya jadi kuli, maunya itu. Tapi yang di otaknya itu bidadari, surga gitu kan tadi semua. Aduh, ya Allah, ya Karim. Jadi Pak, kita ini ketawaan. Ya, tadi semua. Karena sekarang ini udah nggak bisa, udah mudah dilihat parameternya, keberhasilannya, tingkat kebahagiaannya, tingkat kemakmurannya, tingkat ketenangannya. Bisa dicerminkan dengan semuanya bisa nampak. Ya. Nah inilah yang Abah tidak ingin bahwa Indonesia diketawakan. Ya. Padahal kita memiliki segalanya. Dan kelihatannya ini kalau Abah tidak mau suudon, kelihatannya memang diprogram. Ada satu program. Bahkan program itu mulai dari waktu baginda Nabi wafat, hari pertama wafat, sahabat. Nah inilah yang orang Islam hari ini kehilangan kesadaran itu dari semua. Maka baginda Nabi Muhammad sebetulnya, bagaimanapun caranya, karena kita tidak bisa nanya beliau, udahlah anggap saja bahwa cara beliau dengan Tuhan itu sudah titik di situ. Tapi yang kita ini beda. Tapi walaupun begitu, ternyata walaupun dengan cara kita, kok dia sama ya kayak Rasulullah. Seperti pertama ketemu Nabi Adam. Oh, ternyata Adam itu secara hakikat di latifah kolbi saya. Tuh Nabi Adam, Nabi Muhammad itu langit pertama ketemu Nabi Adam. Itu kesadaran. Di langit kedua, oh ternyata Isa. Isa itu 2 jari, ada latifah ruhi. Latifatul syiri. Ruhi di sini. 2 jari di atas susu kiri. Isa. Sama kan akhirnya. Ternyata beliau ketemu langit itu jangan-jangan juga itu. Kalau Abah yakin ke situ, mah kalian kan ngotot. Ya terserah lah. Kalau kalian masih ngotot, anggaplah ya. Apapun yang terjadi kepada seorang Rasul dan Allahnya itu hak. Nah, sekarang yang ingin kita nasionalkan, yang ingin rasionalkan yang hak itu, ternyata bisa dipraktekkan. Karena nggak mungkin Allah itu memberikan contoh pada Rasulnya,
kecuali itu perkara yang mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Itu pasti. Itu Abah nggak ragu di situ, ya. Sahabat, memirajkan diri, mengupgrade diri. Bagaimana mengupgrade diri? Menaikkan kesadaran diri. Bagaimana menaikkan kesadaran diri? Menafikan keberadaan jasad. Tuh, pengakuan, kemelekatan. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Itulah kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi membuat landasan tentang disebut ahli sunnah wal jamaah. Walaupun sekarang kalian mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau buat Abah ahli terpisah dan ahli firqah. Tadi semua yang kebanyakan, ya, hanya mulutnya saja ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak pernah berjamaah. Tadi semua terlalu pirok keyakinannya itu antara jasad dan ruh. Oh, Abah tahu. Oh, tahu banget kalau Abah. Tahu banget. Bukan hanya tahu banget. Karena bisa kelihatan latifah kolabnya. Nabi akhirnya langit ketika ketemu siapa? Yusuf. Nabi ketemu Yahya. Di sini. Kemudian di langit ketiganya ketemu dengan Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Idris. Kesadaranmu. Ya tadi semua. Kan sama. Nabi di langit kelima ketemu dengan Harun. Keenam ketemu dengan Musa. Nabi ketujuh dengan Ibrahim. Ibrahim adalah jantungmu, kolbumu juga. Baitullah yang dibangun Ibrahim. Kan secara konsep berarti sebetulnya sama saja. Bagaimanapun kisah Nabi zaman itu, walaupun Abah tetap yakin dengan cara yang sama. Yakin. Ya. Karena banyak hadis yang menolak itu tadi semua, ya. Karena kasurnya masih hangat, airnya masih menetes, dan Allah mengatakannya menggunakan isim nakiro, lailan, sejenak, sebentar. Maka itulah oleh Abah sekarang dengan nekuk lidah merapatkan gigi sekuatnya napas kamu. Itu juga dijelaskan oleh Alma tadi semua. Sesungguhnya mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika, itu adalah bahwa sesungguhnya setiap napas yang kau hembuskan ada takdir. Maka itu juga hadis Nabi juga, man akhraja nafasin digori didikrillah pahwal mayyit. Barang siapa keluar napasnya masuknya sirullah nurullah, maka Abah itu nggak bisa berhenti dari udud kalau nggak tidur. Tuh. Bagaimana narikuhu? Buang Allah. Bahkan oleh Abah sekarang dengan menahan asap ini, sebenarnya kalau Abah menginginkan apapun, sebetulnya cukup narik. Buang. Itu dengan segitu aja Abah cukup membuat keyakinan pada diri apa yang barusan ditanamkan itu akan terjadi. Itulah memang butuh sebuah proses latihan, penyadaran, sahabat. Tapi dari 1 tahun Abah muncul, sahabat, sampai sekarang sudah banyak yang bisa. Itu menunjukkan bahwa memang betul konsep ini mudah. Konsep ini, dan itulah kenapa Allah bicara tentang la'allahum yarsudun itu dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di situ aja sebetulnya bagi orang-orang yang sudah sadar akan senyum. Artinya mudahnya itu semudah bayi membawa tisu. Yusrun itu siapapun bisa. Yang nggak sekolah bisa. Yang sekolah apalagi. Anak-anak bisa, aki-aki bisa. Kan bawa tisu bisa semuanya. Ringan. Tidak berat. Itulah kata yusrun digunakan oleh diksi yusrun digunakan daripada usrun. Bahkan tidak menggunakan sahlun. Tuh. Kan kalau mudah itu di Quran 2. Yusrun, sahlun. Tapi Allah untuk perkara-perkara yang sifatnya kebahagiaanmu Allah menggunakan yusrun. Artinya mudah tanpa syarat. Syaratnya hanya satu. Al-mutu qabla anta mutu. Panakan dirimu wahai hambaku. Karena yang menghalangi diriku dengan dirimu adalah wujud dirimu itu. Itu. Maka itulah kenapa kata Abah di akhir Ramadan itu ada Idul Fitri. Dan inilah bulan yang kemarin yang sudah kita lewati adalah bagaimana kita melepaskan pengakuan cangkang itu, jasad itu yang menghalangi diri kita. Menghalangi sholatmu, puasamu, ibadahmu, keyakinanmu. Bahkan akhirnya rizkimu, sorgamu. Akhirnya takut dengan neraka, tiap hari berada pada keadaan neraka.
takut dengan siksa kubur, tiap hari kamu mendatangi siksa kubur itu. Karena selama diri kita adalah diri yang dohir ini, berarti kita ada dalam kubur. Sahabat, itulah istilah kubur yang sebenarnya. Tadi, kenapa afala ta'lamu ma busyira idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tuh, kenapa Allah ngomongkan kubur dan sudur? Nah, inilah kembali lagi tentang kecerdasan. Ya. Selama dirimu adalah dirimu, kuburlah tubuhmu itu. Berarti selama dirimu adalah dirimu, maka engkau akan berada dalam siksa kubur, alias ada dalam neraka. Nah, tinggal nanti tingkatan ketakutan yang ada dalam dada itu disebutlah wel, jahim, jahanam, sakor. Nah, itu juga nggak ngerti lagi tadi semua kan. Sebetulnya rasa terbakarnya hati pada saat kamu berada dalam siksa kubur lah istilah neraka itu ada. Ketakutan itu juga neraka. Takut ini, takut itu. Kemudian juga adalah takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan kematian saudara, takut kehilangan kematian ibu, bapak, takut kematian saudara, suami, takut ditinggalkan suami, takut ditinggalkan istri, takut kehilangan pekerjaan. Itulah neraka sebetulnya. Kenapa itu ada? Karena kamu milih tidak percaya kepada dia daripada percaya pada dia. Seolah-olah kamulah yang hidup itu, seolah-olah kamulah yang memiliki pekerjaan itu, seolah kamulah yang sholat itu, seolah kamulah yang ngaji itu. Inilah sebenarnya yang harus dibangun oleh kita adalah bagaimana. Dan Allah menggunakan kata yusrun. Tuh. Bahkan Allah dalam ayat yang lain ini juga digunakan oleh Abah. Karena menurut Abah banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang membuat kamu damainya luar biasa. Sebenarnya sih kalau bagi Abah saya tuh cukup dengan Allah menyebut dirinya. Semua Al-Quran terhimpun bismillah, artinya padamlah semua neraka itu sebenarnya. Adapun neraka dan surga akan kamu alami hari ini. Selama badan, itulah kenapa di dalam surat Hud neraka dan surga ada selama langit dan bumi, artinya selama tubuh dan ruhmu masih ada. Siksa kubur akan selalu ada. Dan iblis pun, nah ini juga surat Al-Hijr harus ngerti waktu iblis berkata qala ya iblis malaka alla takuna ma'asya, kan di atasnya tuh ngomongin apa? Ruh dan jasad. Siapa yang tidak mau sujud iblis itu? Ya jasad ini dan nafsunya. Tidak mau sujud dia. Iya tadi. Makanya walaupun ibadahnya itu hanya untuk ngatur-ngatur Tuhan. Tadi semua. Wayang-wayang yang kurang ngajar pada dalang. Nah, karena nggak ngerti. Dari awal pun nggak mau sujud kok. Pada saat faqa'ulahu sajidin, semua yang lain malaikat sujud. Penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, kakimu, semua sujud. Ginjalmu, limpamu, semua malaikat. Yang tunduk pada hidup, yang ditiupkan pada dirimu, dia bekerja otomatis tuh. Kamu tidur pun, ya kerja tuh malaikat. Cuma kalau kamu kan bayangan malaikatnya udah bersayap di luar dirimu, yang disebut Jibril, Mikail, ya itu pun nggak salah. Tapi hakikatnya ada pada dirimu juga. Sahabatku, ya. Inilah yang harus dibangun kesadaran. Maka itulah kenapa Allah selalu ingatkan tadi. La'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun. Apala ta'kilun. Apala yatafakkarun. Apala yatadabbarun. Tadi. Kok turu maning kata Allah ini wong iki. Maunya opo sebenarnya? Sebenarnya wahai hambaku, aku mengadakan kamu di dunia ini bukan untuk menyatakan dirimu. Maka untuk itu kamu layak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu tuh Quran ngomongnya. Jadi kita ini bukan repot sebetulnya. Maka banyak menggunakan kata maka menggunakan kata yusrun tadi semua. Apalagi dalam surat Al-Insyirah itu nggak tanggung-tanggung lagi oleh Allah. Harfu istinafin dari fa inna adalah harfu taukidin, kemudian disambungkan dengan doro, menjelaskan dua isim ma'rifat, ketemu ma'rifat, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al dua isim ma'rifat, ketemu dua isim ma'rifat, dua isim nakiroh, ketemu dengan dua isim nakiroh. Itu juga bagi orang yang iman, yang mengerti, udah nyaman lagi aja di situ. Kenapa gua harus pusing dalam gua yang ngatur gua? Nah itulah.
Maka itulah kenapa di hikmah hikam yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan kamu dari ngatur, ya. Rehatkan dirimu dari ngatur yang bukan oleh selain dirimu. Tuh, kamu kan maunya ngatur dewe dari semua. Inilah wayang-wayang yang sok tahu, ngomongin siksa kubur, ngomongin neraka, bari nggak tahu semuanya. Nah inilah ya sahabat, maka Abah dihadirkan oleh dia adalah untuk membawa kepadamu, adalah untuk membawa kepada penyadaran dengan metodologi modern di akhir zaman ini. Membaca isyarah-isyarah alam. Bagaimana alam bicara, bagaimana teknologi bicara. Karena kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk membawa kepada Allah, harusnya seseorang itu mampu membaca alam itu kepada Allah. Makanya dalam hikam lagi, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Tuh. Janganlah kamu berpindah dari hanya satu makhluk pada makhluk. Karena itulah sebenarnya manusia ini sekarang ini hanya bergerak dari makhluk menuju makhluk. Adapun ibadah, sorga, makhluk lagi. Takut neraka, makhluk lagi. Ingin dunia, makhluk lagi. Ingin akhirat, makhluk lagi. Coba. Kalau Tuhan itu tuh bukan Tuhan, sakit hati itu sebetulnya. Tadi. Coba kamu berjalan hidup bersama Tuhan, tiba-tiba kamu cari nangis-nangis ke makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Ngadu-ngadu kata Tuhan, nih bener nih orang. Dia nggak sadar bener-bener nih orang, gitu kan tadi. Maka itulah Nabi bersabda, mengeluhkan masalah kepada orang itu mendatangkan 70 masalah baru. Iyalah. Karena kamu makin tebalah penghalang kamu dengan dirimu itu. Sahabat. Maka mengartikan iblis juga sama. Pada sekolah ya iblis malah qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsal. Nah, itu kan berarti tubuh. Si iblis itu melihatnya tubuh. Karena kayak manusia sekarang, yang ibadah dirinya, yang sholat dirinya, si tubuh ini. Maka akhirnya pada saat berilmu merasa berilmu, pada saat ibadah merasa soleh, merasa mulia, merasa agung. Nah, inilah. Maka kata Abah, selama itu ada, maka kalian tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan sebenarnya. Dan kalian tidak akan berani, tidak akan bisa menyampaikan kebenaran. Dan apalagi adalah pasti kalian akan hitung-hitungan. Oh, saya ceramah sejam aja sekian juta. Ngapain live di YouTube, kan begitu. Nah itu. Kalau kamu masih ke situ, ya memang banyak orang yang sekarang itu ada di situ. Karena tadi ilmunya dianggap ilmu dia. Maka kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'nata ila yaumina. Itu yang dimaksud dilaknat itu disiksa kubur itu. Selama kamu yang ada, maka kamu dilaknat. Maka tadi qala rabbi Pak Andi, si nafsu itu ngomong, si iblis. Bahasa Allah tuh iblis sebenarnya. Sebetulnya jin. Ya jin itu siapa? Ya kita. Makanya kenapa di Quran jin manusia, jin manusia, jin manusia, jin. Ya jin kita, ya manusia kita, ya setan kita, ya iblis kita. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumidin. Sampai yaumidin ini kapan? Hari tubuh ini lepas. Kamu ada dalam siksa kubur, gitu kan tadi. Apa siksanya? Lapar, ingin bangun rumah, nggak punya duit. Muncullah akhirnya sifat-sifat negatif, hutang. Nah itulah, hutang itu dampak dari kegelapan. Kalau di pohon, kalau pohon itu mati, kamu mengharapkan buah, sementara kamu nggak sadar pohonnya mati. Yang datang apa? Lumut, nempel. Keroposlah dirimu itu, busuk. Nah itu sebetulnya. Maka muncullah hutang tuh. Hutang-hutang. Kamu jadinya korban judi online, kamu jadinya ini, kamu akhirnya hutang ke bank, hutang. Itu adalah kamu adalah pohon yang mati, akhirnya ditubuhlah oleh kamu adalah oleh benda-benda yang membuat tubuhmu tambah mati. Dan Allah sudah dohirkan pada pohon-pohon itu. Pada saat engkau berharap sesuatu yang membahagiakanmu, malah pohonmu semakin mati. Tuh. Coba pahami dengan cerdas sahabat. Isyarah-isyarah Allah yang demikian luar biasa. Yang luar biasa untuk kamu bahagia di dunia ini. Dan Allah menggunakan tadi, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usran. Sesungguhnya. Apalagi tadi kata Abah juga, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Makanya sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh tubuhmu akan kau raih, tapi sebaliknya dosa yang kau raih, ya kau akan raih. Maka sesungguhnya surga dan neraka itu setiap hari sedang kau nikmati. Pada saat kasabah, Allah menggunakan wajan fa'ala.
ada asobah. Setiap kamu satu frekuensi dengan Allah, ada asobah. Ma asobah kamin hasanatin famin Allah. Tapi setiap tubuh ini berlawanan dengan hukum-hukum sunatullah, ada iktasabah. Ada hamzah, ada penambahan tak dan hamzah. Dari kasabah jadi iktasabah. Wajannya rubah jadi ibta'ala. Maka setiap kamu adalah berjuang, ada ijtihada untuk melakukan sebenarnya. Maka sungguh aneh kata Allah. Maka itulah Allah ingatkan di ayat berikut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tuh. Kenapa dia menyebutkannya birobbik, bukan birobbikal rahim, bukan birobbikal nama Rahman, birobbika bukan, tapi dia menyebutkan birobbikal karim. Dia mengingatkan kembali dia sifat dia al-karim yang dia akan memberi tanpa diminta sebenarnya. Karena tadi dia sudah berjanji kepada Yusrun tadi. Dia sudah berjanji bahwa di dalam ada dua isim ma'rifat dan ketemu dengan isim ma'rifat itu satu masalah. Bukan untuk memberi masalah, untuk membuat kamu lebih kuat. Kamu dikasih sakit, kayak kita ngasih vaksin pada anak. Apakah kita ngasih masalah? Bukan, supaya kamu imun, supaya kamu kuat. Kamu dikasih gagal di usaha, bukan ngegagalkan kamu. Itulah dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat itu satu masalah. Tapi dia ngasih dua solusi. Dua isim nakiroh ketemu isim nakiroh adalah dua solusi. Tuh. Terus di mana takutnya? Di mana siksa kuburnya? Karena kubur itu pada tubuhmu sendiri. Teriak-teriak, nolak orang. Tapi dia sendiri sedang ada dalam siksa kubur. Dan tadi yang komennya begitu itu kelihatan dia dalam siksa kubur. Sebenarnya. Kalau bagi Abah itu jelas semuanya. Maka Abah tidak akan marah. Bagaimana mau marah kepada orang-orang yang berada dalam siksa kubur? Coba. Itu bisa dipastikan 1 miliar % orang yang komennya kejam itu adalah karena dia dalam siksa kubur. Karena dia sedang mati. Sedang mati, sedang tidak sadar. Maka buat apa meladenin orang yang tidak sadar? Sahabat, ya. Apalagi kalau seandainya kita tarik lagi Quran satukan dalam Bismillahirrahmanirrahim, sudahlah. Selesai, sudah. Sebenarnya, maka itulah kata iblis, kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Walaupun si nafsu itu ngomong, si tubuh, qala rabbi fa'andirni, nah si iblis itu, bahasa Allah si iblis gitu. Siapapun kamu yang kecewa, kan sekarang ini banyak orang kecewa. Tadi semua, qala rabbi fa'andirni, kata Allah, qala fa innaka minal mundharin. Ya, aku kasih waktu selama tubuhmu ada itu. Makanya ila yaumil waqti, sampai sewaktu ruhmu keluar dari jasad itu. Kau bebas dari kisah kubur sementara. Kau akan ada di alam barzah sebelum nanti tubuhmu diganti dengan yang lebih buruk. Yang tadinya masih mendingan, orang nanti malah kirodatan wa khanajir, nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun dari tidur. Dan Abah sudah menemukan tadi waktu ternyata 7 kali kamu dalam kebangkitan tidak sadar, maka terpaksa surat Al-An'am 133, kamu akan diganti, akan lahir lagi dari keluarga orang lain. Bukan dari keturunanmu lagi. Sahabat. Kata Abah juga, Abah berani membukakan ini semua karena Abah kasihan. Sampai Abah berani jamin diri Abah sendiri. Kalau di sana itu kasih saya. Karena saya tidak ingin manusia ini selama dalam hidupnya. Karena Nabi sudah menyampaikan, masa kelahiran ulang harus lagi menderita lagi. Itu yang dimaksud neraka terus, neraka. Nerakanya kata Nabi nanti lama. Iya. Dan Abah menyaksikan manusia udah miliaran tahun masih dalam neraka. Nah inilah persoalan. Pasti kan orang nggak ngerti. Miliaran tahun dalam kesulitan. Bahkan ada miliaran tahun dalam wujud binatang. Karena terlalu lama dulu tidurnya, sahabat. Ya. Sebetulnya dalam tafsir Fahrul Razi sudah dibahas sedikit. Walaupun saat itu ditentang oleh banyak orang. Tapi hari ini sama aja kan Jalaluddin Rumi. Ya. Dia mengatakan saya ini udah reinkarnasi 1800 kali. Tadi semua. Tapi semuanya terserah kalian. Ya, Abah, tugas Abah sebagaimana juga ditugaskan kepada orang-orang sebelum Abah adalah tugasnya hanya menyampaikan. Cuma Abah lebih cerdas. Itu saja. Jadi kalau ada orang suka ngomong, ulama dulu. Maaf sahabat. Manusia itu akan diberikan kecerdasan sesuai dengan tingkat alamnya.
Dan itulah hukum Allah, sunatullah. Makanya inilah yang hari ini orang Islam tertinggal. Silakan kalian nggak suka, tapi inilah kenyataan semua. Ya. Mereka hidup di zaman tadi semua, yang tentu saja adalah ya kita kata Abah juga kenapa zaman Nabi nggak perlu tajwid, nggak perlu ilmu nahu, nggak perlu ilmu sorob, nggak perlu. Ya, karena yang diperlukan adalah hari ini. Pada saat kalian harus siap. Nah hari ini Abah harus bicara karena kita sudah banyak korban dari persoalan. Ya, maka itulah kita ada program penyadaran. Nah, itulah sesungguhnya kisah Rasulullah Mi'raj itu sama dengan kita. Kita harus diawali dengan bertemu dengan Adam, sifat Adam. Apa tuh Adam itu? Keluh kesah, pemarah. Kan lihat dalam kitab-kitab ulama tasawuf, sifat Adam itu keluh kesah, suka menyalahkan, kurang bersyukur, itu kan sifat Adam dan itu ada pada tubuh sahabat. Ya, karena kalaupun dipaksakan kamu ibadah dengan tubuh, iblis sudah berkata, waktu kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum dilambutkan, iblis mengibarkan lagi bendera. Siapa bendera? Ya tubuh kita itu. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubyanahum ajmain illa ibadaka minhum. Jadi seolah-olah ya Tuhan, kata si badan kita dan nafsu. Karena engkau sesatkan aku, nah gitu. Maka aku akan rusak si tubuh ini kepada pandangan-pandangan kepada selainmu. Ibadah bukan selainmu. Nah, kemarin oleh Abah didohirkan. Orang yang sudah dikir lama, manakib lama, jamaah Abah di sini. 20 tahun ikut Abah di sini. Tadi semua. Ya, ternyata ibadahnya jasad itu jin lah yang sholat itu. Yang dikir itu. Yang manakib itu. Tadi semua. Inilah yang, karena memang Quran mengatakan begitu. Karena ya kita ini pada saat hilang kesadaran yaitu siapa kita ini. Maka istilah setan, istilah iblis, istilah jin, ya kita semua. Maka iblis itu ada istilah itu pada saat kita sudah ada di makom ilmu lebih, nah pada saat anak lebih khairin minhu, muncullah sifat itu ada. Maka selalu dikatakan iblis itu akan merusak kita adalah di surga bahasanya. Bukan di pasar malam. Setan, jin akan merusak kita di pasar malam. Tuh. Karena kesadaran rendah setan itu. Dan itu adalah ada sekarang. Setiap saat kita bersama setan. Siapa itu? Tadi. Ya diri kita yang tertidur tadi. Tadi semua. Maka jangan aneh kalau hari ini kalian selalu memandang yang semuanya indah. Sepeda butut pun yang sudah kamu rusak pun nggak mau dikasihin ke orang karena indah. Itulah iblis tubuh selalu ini milikku, ini milikku, ini milikku. Nah itulah. Makanya kenapa iman yang sempurna menggunakan lan tanalul birra, Allah menggunakan kata nun bukan mim, lan. Tidak akan pernah, bukan tidak pernah. Menggunakan nun itu menggambarkan lan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, sampai kamu sudah bisa bebas dari neraka jahim. Apa neraka jahim itu? Rasa memiliki, takut kehilangan, takut kurang. Itulah sebetulnya yang kalian harus pahami. Yang kalian kita alami setiap hari. Pada saat ada panitia apapun datang, coba. Seberapa legowo hatimu melepaskan apa yang disebut dengan rizkimu itu, milikmu itu. Itulah persoalan kita hari ini. Karena kalau nggak dirubah, sholat pun hancur. Karena tadi illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kata si tubuh ini, kecuali aku sudah di sebenar-benarnya aku, kata baju ini adalah kapas. Nah itu kamu tidak akan bisa lagi, dihancurkan sahabat. Inilah yang harus kita pahami ya. Maka membangun kesadaran itu adalah harus kita lakukan setiap saat. Membangun kesadaran itu, bangun dari tidur itu. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Semuanya al-mutu qabla an tamutu. Karena kita akan terhalang oleh diri kita. Maka itulah syaitanillah mengingatkan kepada kita, kita terhalang oleh diri kita itu jelas tadi semua ya. Maka mari kita sedikit adalah bicara tentang hikam tadi semua ya. Biar kalian tuh punya dalil tadi semuanya ya. Jadi kita ini bukan terhalang oleh apa-apa, terhalang kita oleh diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang menghalangi kita kecuali diri kita sendiri ya sahabat. Sahabatku yang Abah cintai tadi semua ya. Maka di dalam hikmah yang keberapa itu ya, yang kita ini adalah
Yang pertama adalah tentang bahwa kita ini al-kaunu kulluhu zulmatun, ya. Wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadu au indahu au qablahu au badahu faqad awazahu wujudul anwar. Ya. Ini tubuh ini mati sebetulnya. Tadi karena merasa tidak mau sujud, tadi kepada Adam, pada hidup. Tadi saya seolah-olah hidup. Nah, itu. Yang merasa jadi kiai, yang merasa jadi profesor, yang merasa jadi gus, yang merasa jadi ini, merasa. Ini semua. Itulah karena kita mati. Ya. Sebetulnya penyebabnya adalah dikatakan adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma. Di antara bukti bagimu atas kekuasaan kemahakuasaan Allah adalah dia Allah menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi dia. Tubuh kita ini tidak ada di sisi dia. Karena yang dia tiupkan ruhmu itu. Dia hanya taunya ruhmu. Maka tubuhmu, sholat kayak apapun banyaknya, tidak ada di sisi dia. Ini kan persoalan. Tadi semua. Karena dia tidak akan melihat. Makanya banyak dalil, aku tidak melihat bentuk tubuhmu. Aku nggak melihat warna kulitmu. Aku nggak melihat sukumu. Tapi aku melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tuh. Maka semuanya tentang dada. Belahlah dadanya tadi semua, ya. Sehingga di banyak hikmah nanti kaifa yutasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladzi dhuharu bi kulli syai'in. Bagaimana si plastik ini? Nah, gitu. Plastik terhalang oleh botol plastik. Sebetulnya botol plastik ini ada karena adanya si plastik. Tadi semua. Bagaimana si asbak besi ini? Si besi terhalang oleh asbak besi. Sebetulnya asbak besi ada karena adanya si besi. Begitulah Tuhan mengingatkan kita dengan semua benda. Bagaimana meja kayu itu? Kayu terhalang oleh meja kayu. Sementara meja kayu itu ada baru setelah adanya kayu. Itu yang Allah sadarkan. Makanya ada Harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu li'annahu karena satunya Allah al-batin. Berarti batinnya segala perkara, batinnya kepada si botol plastik ini si plastik. Tapi yang batin tadi ternyata lebih nyata daripada yang dohir. Begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita setiap supaya sadar. Karena kesadaran itu bukan pada botol plastik, tapi pada plastik. Yang disebut sadar itu. Sementara manusia sekarang, makanya Nabi bersabda, la sholata, nggak ada sholat bagi botol plastik ini. Illa bihuduril qalbi, kecuali tersambung sebenarnya yang ada, yang wujud, yang hidup plastik. Itulah yang Allah katakan tadi, masalu nurihi kamiskat. Nah, miskat itu kan cahaya sebelah. Ada orang nanya, wah masa Allah terhalang? Karena kamu nggak belajar tauhid. Padahal kamu itu udah ngerti sifat Allah itu muhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat kamu. Kalau kamu yang ada, kalau tanya orang, apa ini? Pasti botol. Maka hilanglah pandanganmu kepada plastik. Di pada saat dikasih tahu ini bukan botol plastik, tapi ini plastik. Maka nampaklah sekarang plastik, hilanglah botol plastik. Hanya itu sebetulnya. Tentang pengakuan. Kesadaran itu pada saat berapa persen. Ya. Maka ini sekarang kesadarannya 90%. Kenapa? Karena tadinya hitam, kopi, penuh. Udah abah minum. Maka sekarang tinggal hitam di bawah. Sudah balik lagi pada plastik. Mana kopinya? Udah hilang. Jadi itulah kenapa Allah mohon kata yusrun. Karena semudah itulah sebetulnya. Karena dia tidak sebut ar-Rahman, ar-Rahim kalau seandainya membuat sesuatu itu sulit kepada kita manusia, sahabat. Ya. Jadi banyak hikmah. Waduh, makanya luar biasa hikmah-hikmah hikam ini dari semua. Makanya termasuk ada tolabu kaminhu itihamun lah wa tolabu kalahu adalah ghaibatun minka anhu wa tolabu kali ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau botol plastik ini berdoa minta kepada Tuhan yang lain yang berpisah dengan dirinya. Itulah karena dikatakan engkau minta kepada berarti menuduhnya. Ya dia nuduhlah. Karena kamu itu ya dia. Tinggal disitulah tauhid kamu luruskan. Semua, ya. Maka disitulah amaliyahnya hanya satu. Nepuk lidah, rapatkan gigi, serahkan dirimu. Kemudian mamin nafasin tubdu ila walahu qadarun fika, tiada setiap napas kau hembuskan ada padanya terdapat takdir yang dia lakukan kepadamu. Iya. Karena kamu adalah dia.
Tapi dia itu kamu, tapi kamu bukan dia. Ingat itu. Meja kayu itu kayu, tapi kayulah meja kayu itu. Tapi meja kayu bukan kayu. Karena dia sudah berubah asma. Namanya meja. Tuh, bedakan. Kayu, tapi meja. Kayak beras menjadi lontong. Lontong itu beras. Tapi beras itu lontong, tapi lontong bukan beras. Kenapa? Karena sudah namanya lontong. Wujudnya juga sudah rupa, bentuknya juga sudah beda. Tapi sebenarnya lontong adalah beras. Sahabat, ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di sini. Kemudian lagi katanya la tatarqab, ya. Purugal agyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu pima huwa muqimuka fihi. Janganlah menanti hilangnya kecenderungan pada dunia, pada tubuhmu gitu. Karena hal itu dapat membantumu terhalang dari adanya muraqabah. Tuh. Ya tidak mungkin menjadi golongan qorib selama kamu yang ada. Pisah aja. Kamu minyak, alok air. Tuh. Terus bisa. Maka kamu terombang-ambing di lautan samudra penderitaan. Kamu setetes minyak di samudra Tuhan yang air. Coba. Kan minyak nggak bisa bersatu. Dan minyak adalah minyak, air adalah air. Nah, secara oleh ilmu pengetahuan, oleh kimia, oh ini kohesi, ini adhesi. Ini bercampur, ini adalah, kalau ada mujawir, ada mukolin. Ini ittisal, ini inpisal. Bersatu, tapi tidak berbaur, bersatu, tapi berbaur. Nah, inilah orang yang suka salah. Wahdatul wujud. Aduh, ngerti apa kamu itu? Hari semua. Hulul, itihad. Aduh, hari semua. Ya, karena kamu belum sampai pada pemahaman. Hari semua. Ya, ya. Makanya itulah. Maka latas tagribu kual akdari madum fi hadidar fa innaha ma'abrozat illa huwa mustahiku wasfiha wa wajibun natiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Itulah sisa kubur kesukaran itu. Selama engkau berada di tubuhmu itu. Engkau statusnya ada pada jasad itu. Pengakuanmu pada botol plastik ini. Bukan plastiknya. Maka selamanya si botol plastik ini ada dalam siksa kubur. Selama dia tidak mengakui keberadaan si plastik. Yang membangun diri. Inna robbaka ahata binnas. Wujud dia karena adanya dia. Dia yang diwujudkan. Dia yang dihidupkan. Dia yang diberi ilmu. Dia. Selama pengakuan itu kamu masih ada. Kamu akan menderita. Akhirnya, matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan tadi. Permintaan tidak tertahan dari si botol plastik ini selama kamu tahan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Latih dulu. Cuma masalahnya ada yang bertanya juga, kenapa bah susah? Karena tadi kamu terhalang dulu terlalu tebal, ya. Maka disitulah butuh istiqomah. Maka yang disebutkan di antaranya Lailatul Qadar itu adalah kamu istiqomah pada satu hal. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Maka itulah Nabi bersabda, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Itu sebetulnya pelajaran yang ingin disampaikan pada kita. Istiqomah. Makanya mungkin berbeda adalah tiap orang sahabat. Tetapi disinilah tingkat adalah kesulitan yang ada. Tadi semua. Ya. Sebetulnya maka disebutkan lagi dalam saya toilah adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa di permulaannya bersinar pula di penghujungnya. Kalau seandainya semua amaliyahmu, dagangmu, sholatmu, puasamu ada pada posisi tidak ada pengakuan, yang ada hanyalah perbuatan si plastik. Wadaniyat fil af'al, wadaniyat fil asma, wadaniyat fil sifat. Bukan lagi perbuatanmu, bukan sifatmu, bukan asmamu. Sebetulnya di penghujungnya juga nihayatuhu. Kamu di akhirat itu akan surga. Maka akhirat itu akhir dari setiap perbuatanmu, akhirat. Ya. Sahabat. Ya. Maka akan hukum, maka dikatakan mas tudi'a fi ghaibis syara'iri doharo fi syahadati dawahir. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin akan nampak dalam kenyataan lahir. Bahagiamu nampak di tubuhmu.
Kaya hatimu, nampak kaya tubuhmu. Tuh. Berilmunya hatimu, nampak berilmu tubuhmu. Jadi jangan dibalik ilmu. Tubuh ilmu dikasih di otak. Quran diapalin di otak. Ya tidak akan pernah bisa melewati tenggorokan, kata Nabi. Ilmu disimpan di otak. Ya nggak bisa. Bukan kurang apa sih Nabi ngikis nanti di akhir zaman itu mereka jago. Tapi firman itu tidak melewati kerongkongannya. Iya, di otak semua. Quran 30 juz di sini. Jemaah Abah apal Quran bukan di sini. Dari dalam sini. Iya. Selama kemarin Ramadan banyak yang bisa menghafal Al-Quran, sahabat. Ya. Maka dikatakan juga adalah al-haqqu laisa adba bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadori ilaih. Ya. Idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyir. Allah tidak akan terhalang. Kan tadi kata Allah, masalu nurihi kamiskat, aku membuat cekungan. Kalau Bapak tahu miskat di Arab itu, kalau bikin lampu 2 kamar dilobangin supaya cahayanya ke sana ke sini. Tapi ada cekungan cahaya yang sebelah, dia cahayanya ke sini. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Kita yang ingat bahasanya, kita yang menghalangi diri kita oleh diri kita. Itulah tugas kita, ya, sahabat. Barangkali siapa buat teman-teman Pemalang yang ada di Brebes yang nanti mau hadir, inilah bahasan Abah. Maka kenapa kita ini harus bangun dari tidur? Harus tingkatkan kesadaran. Naikkan sidroh al-muntaha. Kalau bisa sampai pada kesadaran Ibrahim. Tuh. Ya. Maka kamu sholat di makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Tuh. Ya. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita. Setiap hari kita harus latih kesadaran itu. Maka bagi Abah, teman-teman kita di sini ada program, kita pergi ke pantai, kita duduk, kita rasakan bagaimana menyatunya kita dengan alam, bagaimana kita juga merasakan menghidupkan hati sahabat, ya, dengan terus melatih, tekuk lidah, rapatkan gigi, menyatukan Ya'juj wa Ma'juj, dualitas pada diri semua. Karena kalau seandainya mungkin tadi yang datang belum berhasil, kata Abah, karena terlalu tebalnya sebetulnya. Dan sudah dibahas oleh Syekh Athaillah tadi semuanya, ya. Itulah saudara kita di Buddha mengajarkan tentang kama datu, rupa datu, arupa datu. Jadi sebelum, kalau kita masih rupa datu, masih terjebak dengan bentuk alam ini semua, kamu tidak mampu melihat Allah pada segala yang maujud, segala yang wujud. Nah disitulah, maka sesungguhnya kita ini masih sulit. Maka disitulah letak yang harus kita bangun adalah kesadaran. Bagaimana kita melepaskan penglihatan kepada semua tipuan ini. Kan Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya yang kalian lihat ini tidak ada. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Hanyalah fata morgana. Artinya mataul gurur itu mata morgana. Fata morgana itu kelihatan ada tapi tidak ada. Makanya banyak orang yang ketipu, ngejar-ngejar, koyo, wah saya bakal tender, saya dapat usaha, ujung-ujungnya nihil. Karena memang tidak ada. Karena yang harus dibangun kesadaran dalam dulu, maka nanti ada. Yang tidak ada tadi jadi ada. Itulah kecerdasan. Dan ulama sudah mengatakan, al-aqwanu dohiruha girotun. Kawan ini semuanya dohirnya tipuan. Wabatinuha ibratun. Ya, batinnya itulah yang harus kamu pelajari. Tetapi sayang batin itu hanya akan muncul kalau yang dohir kamu nafikan. Maka itulah amaliyah yang selalu Abah ingatkan dan Abah akan ulang-ulang adalah, dari pertama, jadikan tubuhmu Fatihah. Yang kedua, jadikan hatimu adalah al-ikhlas. Pada love, pada cinta. 2 dada kamu satukan. Maka 2 dada ini kan seperti love, dada, cinta. Satukan di situ. Setelah itu kamu serahkan. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati, serahkan. Jangan ragu. Karena serahkan itu bukan mati. Maka kata Abah, ada mati tobi'i, ada mati hisi, ada mati manawi, ada mati goribi, ada macam-macam mati. Tapi yang diminta oleh Tuhan bukan mati beneran. Tapi mematikan pengakuan dirimu. Panakan bahwa yang wujud dia, yang hidup dia. Itulah wudu. Yang disebut wudu itu. Tangan dicuci terus, datang kantor, maling. Nah itulah kadang nggak wudu. Tadi semua kumur-kumur terus, tapi begitu keluar rumah jelekin orang, itu nggak wudu namanya.
Inilah wudhu. Jadi wudhu itu sebetulnya secara hakikatnya adalah melepaskan pengakuan, menelanjangi dirimu dengan 7 air mutlak batin. Yang dohirnya dicuci dengan 7 air mutlak dohir. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Tapi kalau tidak, yang dalam lebih utama. Karena yang dalam lah yang bisa merubah dirimu. Itu wudhu namanya, sahabat. Jadi itulah tentang kesadaran. Maka dari kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya dan Isa. Bagaimana? Latih paksa dirimu untuk sedekah, berbagi, melepaskan. Saya akan berbagi, terus latih. Ahsin kama ahsanallah. Karena nanti di penghujungnya dituntut takwa itu sedekah, iman itu sedekah, khusyuk sedekah. Semuanya tentang melepaskan. Sehingga sampailah kamu memberi itu adalah sebaliknya kamu berterima kasih kepada orang yang mau menerima. Nah, kalau sekarang kan kalaupun memberi pasti ini orang dikasih terus kurang ajar, nggak pernah mau berterima kasih. Nah, itulah. Tapi tidak apa-apa, latih. Karena nanti itu kamu akan balik. Terima kasih ya Mas, sudah menerima pemberian saya. Karena ternyata bahagia itu pada saat kamu memberi. Kalau selama ini kamu kan bahagia pada saat menerima, apa-apa, latihanlah dulu. Sehingga pada saat kamu banyak memberi pada orang tertentu, saudara saya ini nggak tahu diri, bah. Saya udah bantu dia saya bilang tadi. Inilah karena kamu belum paham. Karena kamu belum paham. Nanti kamu akan terima kasih ya. Kau sudah mau menerima pemberianku. Terima kasih ya. Karena yang bahagianya tuh kamu yang memberi. Dan kamu dapatkan 2. 1, memberi, yang bahagia dari memberi. Yang kedua, dibalas dengan limpahan yang luar biasa. Bukan hanya harta, ilmu, pemahaman, ketenangan, kedamaian. Wah, paket aja. Abwabal khair, abwabal barokah, abwabal nikmah, abwabal sihah, abwabal kuah, abwabal barokah, abwabal termasuk abwabal jannah, rahmah, semua ya. Karena ada 9 pintu pada saat kamu berbagi itu. Tapi manusia tetap tidak mau berbagi. Itulah sebut neraka jahim sebetulnya. Rasa takut berkurang itu neraka jahim sebetulnya. Jadi kalau orang hakikat itu sudah ngerti semuanya. Jahanam, apa semua. Syakor, well, semuanya di sini. Selama tubuhmu masih ada. Semua ya. Nah inilah sahabat yang akan harus dibangun terus oleh kita. Dan Abah tuh ingin, karena Abah itu insya Allah barangkali nanti sore akan ketemu dengan ada beberapa orang, termasuk salah seorang jenderal yang menurut Abah adalah bagus beliau. Ya. Dari semua ya, karena banyak jenderal-jenderal kita dari baik militer maupun polisi, mereka itu baik ya sahabat ya, cerdas dari semua. Dan mereka sudah menganggap Abah sebagai gurunya. Kalau bagi Abah bukan guru. Tadi kalau sudah di situ nggak ada lagi rasa ngaku guru, apalagi ngaku mursyid, apalagi ngaku ya, nggak ada pengakuan apapun. Karena kita la yamliku li nafsihi. Nikmat pada saat tidak ada pengakuan kepada apapun. Hanya menyaksikan kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, menikmati keberadaannya semua ya. Maka kamu akan selesai, dijamin segalanya olehnya. Dan itu janji dia. Ya, maka harus dilatih dulu sedekah. Masuklah nanti pada kesadaran Yusuf, kamu siap berkorban. Maka kalau ada musibah, ada mana, ayo keluarkan, berkorban semua. Ya, karena manusia itu akan diukur dengan itu, ukurannya itu, bukan berapa rakaat, bukan berapa halaman baca Quran, bukan. Karena Quran yang mengatakannya sendiri. Ya, 7 orang yang mulia itu yang bahkan yang nanti masuk surga itu dalam kitab Al Akbar orang kaya. Yang dermawan. Nah itu Allah berfirman hadis qudsi, anna uhibbu ahlas sakha. Aku mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi bukan berarti orang miskin juga nggak disayangi. Tapi kata Allah, wa hubbi lil fuqara'i syahi asad. Tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Nah itulah. Maka berarti kesempatannya alladzina yunfikuna 10.000 bagi orang miskin, 100.000 bagi orang kaya, nggak ada gunanya. Tuh, disitulah yang kalian harus pahami. Itu saja, barangkali Abah tidak akan berhenti selama tubuh ini ada ya. Dan Abah barangkali Abah silakan kamu cek adakah orang yang pernah Abah minta. Maka hati-hati
Banyak orang sekarang yang berfoto dengan Abah, dia mengaku katanya Abah yang minta. Hati-hati ya. Demi Allah, demi Rasul, Abah saya itu tidak akan pernah minta apa-apa dari siapapun. Karena Abah udah kaya. Karena Allah sudah cukupkan. Cukupkan ilmunya, cukupkan rizkinya. Dan hati-hati nanti mengaku-mengaku nanti admin Abah lah, apalah, minta ini, minta itu. Itu cek dulu dengan Abah. Karena Abah jamin, karena tadi semua, Abah tidak akan pernah minta apapun dari siapapun. Ingat itu. Ya. Karena kalau seandainya Abah masih minta, berarti Abah itu masih ecek-ecek. Ya. Tauhidnya masih ecek-ecek. Tadi semua. Ya. Apalagi ditarifkan ecek-ecek. Itu semua. Ya. Tapi kalau kalian memberi, dan itulah Allah nyuruh sedekah, nyuruh infak. Itu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kalaupun kamu memberi, untuk dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Itu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi sekali lagi, ya. Sehat semua, insya Allah Abah sampai Juni sudah program, sudah penuh tadi semua ya. Yang ada kesempatan silakan nanti 4 April kita akan ada halal bihalal. Nanti semua, jadi ada banyak orang bertanya gimana Bah cara jadi anggota Abah? Cukup hadir saja. Oh saya Bah jauh. Kamu tidak usah paksakan kehadiran. Yang penting adalah pahami. Adalah bagaimana ketersambungan kamu dengan Abah tadi semua. Ya, itu saja. Robitoh bisa, apapun bisa. Zaman sekarang semua bisa. WA bisa, SMS bisa. Cuma kalau WA, kata Abah mohon maaf ya. Karena belasan ribu yang Abah terima. Dan hari ini juga Abah setiap hari hanya bisa sanggup membuka WA itu hanya puluhan ratusan saja. Tidak bisa membuka WA semuanya. Ya, karena banyak WA yang tahun lalu pun belum Abah buka. Karena tadi ya sahabat, karena pada dasarnya sekali lagi. Nah, kepada yang minta-minta sumbangan ke Abah. Karena bagaimana Abah bantu kamu, kenal aja enggak. Karena Abah itu suka bingung dengan kalian. Itu menunjukkan bahwa kalian itu memang masih jauh. Ya. Dengan Abah yang kamu kenal aja enggak, kamu sudah minta ditolong untuk dibantu, untuk kamu korban judi online lah, apalah, dan lain sebagainya. Abah tidak akan bantu yang demikian. Ya maaf sekali lagi. Dan hanya kepada orang-orang yang paling-paling kita lihat, dohir, ketemu, semua. Dan sekarang Abah lebih cenderung memberikan resepnya daripada memberikan ikan. Karena bertahun-tahun memberikan ikan ternyata bukan tambah kesadaran, tambah malas kalian. Semua, ya. Maka Abah ingin semuanya bisa. Tadi semua ya. Itu saja sahabat, selamat pagi, sehat semua. Hari ini ya masih libur. Yang masih liburan, yang masih ini semua, ya silakan dimanapun berada. Abah doakan semua ya. Tambah bahagia, tambah kesadarannya terus ditingkatkan. Karena seiring dengan bertambahnya kesadaran akan hilanglah kepusingan kalian. Tadi semua. Ini kopi poin ini asalnya penuh, asalnya warnanya hitam. Abah minum dari sini ke sini. Nah, sekarang balik lagi ke plastik kosong. Jadi dikosongkan. Pada saat dia sudah kosong, artinya Abah sudah minum. Bismillah. Kalau ini kan diminum. Kembalikan pada kosong. Kita kosong. Makanya kenapa dalam Buddha itu adalah kembali ke kosong. Arupadatu. Alam tanpa bentuk. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Sehat semua. Bahagia semua. Ya. Dan selama tubuh ini ada di kandung badan, kita saling berbagi, saling menyayangi, saling memaafkan. Ya. Dan buat sahabat di Lampung, insya Allah minggu depannya lagi Abah ada di Lampung. Sahabat di Balikpapan, insya Allah akhir minggu ini Abah ada di Balikpapan dan Samarinda. Sehat semua, terima kasih. Oh iya teman IKN, insya Allah juga Abah mampir ke IKN. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.